Nih soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Dan buat kalian yang nyebarin video-video itu tuh jujur sangat mengganggu aku karena aku udah pindah sekolah. Tapi ada beberapa teman-teman aku yang tahu tentang videonya dan itu sebenarnya mengganggu aku banget, sangat mengganggu, dan aku jadi ngerasa tertekan ya karena Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum ya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagat, beberapa waktu yang lalu kita melihat di sebuah channel ya. Tentunya channel dari Seberang RT 0666, di mana channel tersebut memberikan informasi bahwa anak atau putri daripada almarhum Agustan dilecehkan oleh hamba Tuhan, oleh seorang pendeta. Pendetanya siapa? Channel tersebut tidak menjelaskan Bapak Ibu ya, tidak memberitahukan kepada publik siapa nama pendeta yang melecehkan anak daripada almarhum Ustadz Agustan. Nah saudaraku, ternyata cek dan recheck setelah meninggalnya Ustadz Agustan, beredarlah informasi bahwa semua itu adalah berita bohong, berita hoak. Kenapa mereka menyampaikan berita hoak? Kenapa mereka berani sekali memberikan informasi menyangkut tentang berita hoak? Apakah tidak memikirkan apa yang akan terjadi terhadap putri daripada almarhum Agustan? Ya, tentunya walaupun anaknya almarhum Agustan tidak menonton, setidaknya ada orang-orang terdekatnya memberikan informasi kepada putri daripada Agustan. Lalu mereka menanyakan langsung, benarkah kamu ini dilecehkan oleh seorang pendeta? Kalau benar, siapa nama pendetanya? Di mana kamu dilecehkan? Apakah di gereja atau di tempat lain? Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena si pemberikan informasi atau yang memberitakan kabar hoak tersebut tidak menjelaskan siapa nama pendeta yang melecehkan putri daripada almarhum Agustan. Hal ini sangat kita sayangkan, ya, sangat kita sayangkan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama bagaimana pengupasan atau pengulasan yang diberikan reaksi oleh saudara kita Domba Suci. Jangan Bapak Ibu lupa juga untuk subscribe, like, dan bagikan channel Domba Suci agar berkembang saudaraku. Bagaimana cuplikan videonya? Ayo kita saksikan sama-sama. soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Dan buat kalian yang nyebarin video-video itu tuh jujur sangat mengganggu aku karena aku udah pindah sekolah. Tapi ada beberapa teman-teman aku yang tahu tentang videonya dan itu sebenarnya mengganggu aku banget, sangat mengganggu, dan aku jadi ngerasa tertekan ya karena kayak malu lah, malu karena orang-orang tuh taunya tuh aku tuh tentang hal yang kayak aku tuh udah gak suci lagi karena dilecehin apa segala macam. Aku malu ya, malu, dan apa ya, dan aku ngelakuin hal itu karena aku tuh di rumah tuh dapet tekanan. Jadi sebelum itu kejadian, sebelum hal yang tentang pelecehan itu kecerita sama aku, nah aku tuh dapat tekanan dari papa. Dimana aku tuh ya seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngurusin papa, ngurusin juga jualan, dan aku juga harus sekolah. Oke, shalom dan selamat berjumpa kembali saudaraku ya di channel Domba Suci. Nah, tadi adalah cuplikan video di mana pengakuan langsung dari anak Agustan yang mengatakan dia tidak pernah dilecehkan. Nah, sebentar kita akan ulas, kita akan simak baik-baik apa yang dikatakan oleh anak Agustan mengenai kejahatan ayahnya ya saudara ya. Ingat, kejahatan ayahnya. Saudara akan kaget nanti ya ketika mendengar pernyataan anak Agustan. Jadi saudara ya, video ini itu diupload tadi pagi oleh anak Agustan sendiri ya.
Nah, yang mana sempat viral saudara ya, di channel Ayah Sofia. Nah, saya share screen saudara ya. Sebelum kita akan kita kuliti ya orang-orang yang sangat jahat kepada anaknya Agustan saudara ya. Luar biasa. Ya, mungkin jika saudara ingat ya, Domba Suci bulan lalu ya, terus mengangkat masalah ini karena sangat janggal dan sangat aneh bagi Domba Suci dan kawan-kawan yang lain ya. Dan ternyata terbukti semua yang terjadi bahwa anak Agustan dilecehkan itu tidak ada saudara, tidak ada, dan itu hanya kebohongan dari Agustan dan orang-orang yang itu ya, kebohongan mereka saudara. Berdosa sekali mereka ini ya, membuat si Zelda ini jadi jelek, jadi kotor di hadapan teman-temannya. Makanya Zelda yang merasa sama sekali tidak pernah dilecehkan, tidak pernah diapa-apai, dia buat video klarifikasi saudara ya. Nah, jadi ini video dari Ayah Sofia ya, yang mana dia memframing dengan dugaan pendeta melakukan pelecehan kepada anak-anak puluhan kali di dalam gereja. Dan di dalam sini ada video apa? Video Agustan bahwa anaknya telah dilecehkan ya saudara ya. Nah, kita akan lihat, tapi sebelumnya ya tolong ya bantu subscribe dan like saudaraku ya. Oke ya. Saya sapa dulu sahabat yang ada di live chat. Susanti, salam. Godam Hammer, salam. Sultan, shalom. FTM, shalom. David Victor, shalom. Tambah berdosa sekali Pak. Agustan mengarang cerita, memaksa anaknya ya, agar seolah-olah dilecehkan. Padahal anak Agustan sudah klarifikasi tadi pagi bahwa tidak ada pelecehan. Nah, tidak ada pelecehan sama sekali yang dilakukan oleh pendeta DS ya. Inilah jahatnya Agustan dan kelompoknya ya. Demi menjatuhkan kekristenan, mereka tega apa? Mengarang-arang cerita, membuat laporan polisi palsu, saudara, bahwa anaknya dilecehkan. Nanti saudara akan dengar ya, bagaimana Zelda berbicara tentang visum, masalah visum. Itu semua palsu semua saudara ya. Saudara akan dengar pengakuannya bagaimana visum itu ya. Nah, memang dia di visumnya, tapi saudara akan dengar ya dari Zelda sendiri bahwa itu sama sekali hanya ya, dia dilecehkan itu hanya kebohongan ya. Kebohongan. Jadi ini Agustan dan orang-orang di belakangnya ya, sangat-sangat jahat ya. Demi menghina kekristenan, demi menjatuhkan pendeta. Tega mereka mengorbankan anak sendiri ya. Nah, kita dengarkan ini ya. Kita dengarkan dulu waktu video pertama kali ya, 2 bulan ya, pengakuan ya Agustan itu. Bantu like saudaraku ya, supaya ya Agustan sudah di sana ya. Nah, saudara lihat ya, mereka membuat ini ya. Nah, tunggu ya, saya hilangkan dulu mana tadi. Ini ya peringatan. Bagi siapa saja yang memberitakan perihal kasus ini, dilarang keras memberitakan dengan memasang foto atau membuat thumbnail yang menggunakan foto anaknya Ko Agustan. Akan kami laporkan ke pihak yang berwajib mengingat anak masih di bawah umur. Aduh, padahal kalian jahat sekali ya. Kalian rekayasa semua, membuat laporan palsu ya saudara ya. Jadi kita akan membersihkan nama Zelda juga ya. Dan Zelda mengatakan nanti bahwa tolong ya, yang buat-buat kayak begini, si Ayah Sofia dan yang lain-lain, take down videomu ya, karena kalian memang kurang ajar ya. Kita skip nanti ya. Pelecehan dan pencabulan. Kalau bertindak sampai sejauh itu mungkin yang lain-lainnya mungkin nanti adalah ranah dari pihak penyidik. Wajib dilaporkan, kalau tidak ini nanti akan berkepanjangan, ini kan berbahaya, macam pedofil gitu. Gerakan kurban tidak biasa untuk Nah, kita skip saudara ya. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami silaturahim di kediaman Tuan Guru Koko Agustan yang tidak asing lagi, dalam rangka untuk silaturahim dan ada pembicaraan terkait ada peristiwa terbaru yang akan mungkin nanti disampaikan langsung oleh Tuan Guru Koko Agustan. Kepada beliau dipersilakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini saya bersyukur dikunjungi oleh Ustadz Ipung dengan Ustadz Ismar yang Masya Allah banget tentunya ini. Dengan putra beliau nih, Pak siapa? Pak Reza. Reza atau Pak Reza? Pak Reza. Dengan Pak Reza yang malam hari ini berkunjung ke sini ya, berkaitan juga kami undang dan kami sangat berterima kasih sekali pada Ustadz Ipung dan Ustadz tentunya Ustadz Ismar yang mau ke tempat ini ya. Ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan kepada beliau ini, dan memang ini di luar ekspektasi saya, yang membuat saya sebenarnya shock ya saudara-saudara. Kenapa? Karena justru ini terjadi sama keluarga saya begitu ya, dimana yang kami menjaga benar-benar jangan sampai ini terjadi. Justru memang di luar pemikiran saya, ini menimpa saya. Itu yang membuat saya shock, karena kondisi saya juga saudara tahu sendiri, saya juga sakit ya. Ini juga ngomong rada afasia sedikit karena mungkin ya keadaan ini mungkin mempengaruhi ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, sebetulnya ya apa ya, berat kadang mau menyampaikan ini, cuma ini sebuah realita yang mungkin harus wajib disampaikan juga. Kalau enggak juga nanti ini akan menjadi sesuatu yang basi, yang ya hak, kehormatan, dan harga diri saya nggak ada sama sekali. Ya, isah dan marwah saya nggak ada. Ya, oleh karena itu ya dengan segenap kekuatan yang Allah berikan kepada saya, untuk saya boleh menyampaikan ini kepada beliau-beliau yang mempunyai kapasitas untuk ini, dan saya berterima kasih sekali dengan Ustadz Ismar yang tentunya saudara-saudara tidak asing lah ya, beliau sebagai pengacara yang sudah cukup terkenal, yang kelasnya nasional lah, dan saya sangat terharu, sangat senang, sangat bahagia beliau mau berkunjung ke sini ya, bersama tim untuk membantu persoalan yang ada pada saya tentunya. Jadi begini ya, saya tidak menyangka bahwasanya sesuatu telah terjadi pada anak saya. Saya bertahun-tahun menyalahkan diri saya kalau saya tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ternyata bukan hal itu yang membuat anak saya itu sedikit bandel ya, sedikit rada aneh-aneh lah, tapi konteksnya masih normal. Bukan itu ya. Nah, ini baru saya ketahui sekitar ya kurang lebih 1-2 minggu yang lalu lah ya. Ternyata anak saya itu sudah mengalami pelecehan yang itu membuat saya shock banget. Pelecehan, dan saya harus bagaimana waktu itu ya. Sampai saya berpikir saya harus mengambil tindakan hukum lah, maksudnya. Setelah saya berkonsultasi dengan beberapa teman-teman, ini tidak bisa dibiarkan karena udah ada delik pidananya ya Ustaz ya. Pidananya. Ya, saudara dengar ya, yang mengatakan anaknya mengalami pelecehan seksual ya. Ternyata saudara, itu hanya kebohongan. Itu hanya dusta yang dilakukan Agustan. Untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, tentu untuk menghina kekristenan ya. Di mana dia mengangkat pendeta di situ ya. Ya, tapi apa mau dikata ya, Agustan sudah tidak ada ya. Tapi saya yakin saudara, ada orang-orang di belakang Agustan ya. Yang mana mereka kemungkinan melakukan hasutan ya kepada Agustan supaya mengorbankan anaknya, agar seolah-olah terjadi tindak pelecehan seksual yang dialami anaknya oleh pendeta ya saudara, di dalam gereja berpuluh-puluh, pokoknya di dalam gereja kejadiannya saudara ya, dilecehkan anak Agustan. Sekarang kita dengar pernyataan langsung anak Agustan tadi pagi, kita dengarkan bersama saudara ya. Silakan, jangan sampai ya kebohongan ini selalu ditebar sama mereka ya saudara ya. Aku Zelda Syamatan, aku anak dari Ko Agustan. Zelda mewakili Papa meminta maaf kalau misalnya
ada kesalahan, perbuatan, perkataan papa yang bikin gak enak di hati umat muslim dan umat Nasrani. Zelda mewakili papa untuk meminta maaf. Sebelumnya Zelda mau bercerita sedikit tentang kejadian mulai dari papa sakit sampai sekarang, sampai papa nggak ada gitu ya. Zelda mau sharing lah, soalnya mungkin ada beberapa orang yang salah paham juga karena mereka belum tahu cerita aslinya kayak gimana. Habis itu yang terakhir ini soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Dan buat kalian yang nyebarin video-video itu tuh jujur sangat mengganggu aku karena aku udah pindah sekolah. Tapi ada beberapa teman-teman aku yang tahu tentang videonya dan itu sebenarnya mengganggu aku banget, sangat mengganggu, dan aku jadi ngerasa tertekan ya karena kayak malu karena orang-orang tuh taunya tuh aku tuh tentang hal yang kayak aku tuh udah gak suci lagi karena dilecehin apa segala macam. Aku malu dan dan aku ngelakuin hal itu karena aku tuh di rumah tuh dapet tekanan. Jadi Ya, saudara dengar ya, berita selama ini yang beredar tentang anak Agustan dilecehkan oleh oknum pendeta, yang mana itu sudah dilaporkan oleh Agustan dan kawan-kawannya ke Polda Jawa Barat, itu ternyata adalah bohong. Itu adalah kebohongan. Suruh Ustadz Ipung klarifikasi. Nah, suruh dia manusia itu klarifikasi. Anaknya sendiri sudah mengaku bahwa tidak pernah dilecehkan oleh siapapun. Kenapa kalian buat laporan ke polisi bahwa oknum pendeta melecehkan dia, meruda paksa dia, memperkosa dia? Jahat kalian ya saudara ya, jahat sekali orang-orang ini ya. Tapi Agustan sudah koit ya, tapi orang-orang di belakangnya ya, jahat sekali ya. Demi, saya tidak tahu kalian membela apa, demi apa kalian mengangkat-angkat pendeta melecehkan anak Agustan. Berita yang sama sekali bohong saudara ya, sampai mereka main lapor polisi demi kebohongan. Luar biasa saudara, begitu jahatnya ya kelompok mereka ya. Nah, bukan cuma Agustan saudara ya, saya yakin ada orang-orang di belakangnya ya. Nah, demi menghina, menghujat kekristenan, mereka tega ya. Luar biasa saudara, terungkap kebohongan manusia-manusia itu. Nah, jika kalian ya penonton setia Domba Suci ya, kalian lihat ya 2 bulan kemarin Domba Suci bahas, dan Domba Suci menganalisa dengan baik ya kata per kata yang diucapkan Agustan, dan kesimpulan Domba Suci tidak percaya ya. Nah, dan ini terbukti dari mulut anaknya sendiri ya. Coba lihat Donald Situmeyang ya, kau lihat kelakuan saudara seukuhmu memfitnah demi membela sesuatu yang mereka percayai. Nah, demi menghina kekristenan, menista kekristenan, menggiring opini pendeta itu cabul. Nah, mungkin karena dia dengar ya di luar sana ya, oh ada ustadz cabul di penjara, ada kiai cabul di santri, guru ngaji cabul di santri. Kalau itu ada saudaraku. Bukalah matamu Donald Situmeyangnya, jangan kau cuma bisa menghujat. Kau lihat saudaramu begitu jahat ya, anaknya sendiri dia korbankan sampai buat laporan palsu. Nah, kita simak lagi ya. Sebelum itu kejadian, sebelum hal yang tentang pelecehan itu kecerita sama aku, nah aku tuh dapet tekanan dari papa, dimana aku tuh ya seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngurusin papa, ngurusin juga jualan, dan aku juga harus sekolah. Nah, papa tuh sering banget marahin aku akhir-akhir itu kan. Dan papa ngusir aku. Sebelum aku pergi dari rumah itu tuh aku udah diusir juga kan. Aku udah bilang kalau aku tuh udah pernah diusir. Nah, aku tuh diusir, disuruh pindah ke Sukabumi atau ikut ke mami papi. Nah, aku tuh ini kan kayak kalau di mami papi, aku mikir sekolah aku tuh kejauhan. Karena kalau dari mami papi ke sekolah aku yang di sana, itu tuh jauh sekitar sejam lah. Itu tuh kalau nggak macet ya 40 menitan, cuman tetap aja jauh kan, jauh. Terus kayak
Dan di mami papinya juga emang penuh orang ya. Aku orangnya tuh nggak enakan. Sebenarnya mami papi mah terima-terima aja. Cuman aku tuh tipe yang nggak enakan dan aku tuh lebih milih aku tuh pengennya tuh ngekos, aku tuh pengennya tuh tinggal sendiri. Biar akunya juga bisa istilahnya tuh bisa lebih istirahat, lebih leluasa lah. Karena kan kalau misalnya aku di papa kan ya papa minta jagain apa segala macam. Sebenarnya aku nggak pernah mempermasalahin aku ngejagain papa. Cuman aku tuh minta pengertian papa karena aku tuh capek. Dan papa tuh ngomongnya tuh kayak kamu mah capek terus capek terus. Dia tuh ngomong kayak terus bedanya kamu sama adik kamu apa, kan adik kamu kan nggak bisa. Jadi adik aku tuh kemarin-kemarin tuh kayak tiap di video call tuh nggak pernah diangkat kan. Terus kayak dia ngomongnya capek sekolah. Nah terus aku tuh dibanding-bandingin sama dia kayak itu bedanya kamu sama adem itu apa, kamu juga alasannya capek ya, tapi kenyataannya memang aku tuh capek karena ya bayangin aja dong aku harus ngurusin semua itu sekaligus dalam satu hari gitu. Nah disitu akhirnya aku tuh minta buat aku ngekos aja, cuman papa nggak ngasih. Akhirnya aku ngomong kayak gitu, dan ternyata setelah aku ngomong kayak gitu tuh aku tuh nggak tahu bakalan jadi kepanjangan kayak gini ya, sampai dilaporin ke polisi. Dan dilaporin ke polisi itu tanpa persetujuan aku. Jadi itu tuh nggak ada nanya kayak setuju dilaporin atau enggak. Jadi aku tiba-tiba tahu kalau itu udah dilapor tuh pas aku mau divisum. Jadi Nah, kau dengar Donald Situmorang, dia bapaknya melaporkan pendeta DS kalau dia diperkosa tanpa persetujuan putrinya. Seolah-olah ya saudara ya, Agustan mengorbankan putrinya, Zelda ini, demi apa? Demi bisa memframing ada pendeta yang cabul. Padahal itu dibantah sama Zelda sendiri ya saudara ya. Tadi di menit keberapa ya sudah kita lihat ya. Dan ini lagi dia sudah mengatakan bahwa tidak ada persetujuan sama sekali dari dia untuk dilakukan laporan polisi. Nah, sementara kalian tahu si Agustan ini sudah lapor, sudah ada LP-nya saudara ya. Nah, nanti kita lihat buktinya saudara ya. Nah, atau kita buktikan sekarang ya supaya si Donald Situmorang kejang-kejang, tidak bisa sleeping. Ya, kita lanjutkan ya Agustan ya. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku nggak tahu bakalan dilaporin. Soalnya waktu itu cuma diomongin doang, tapi kayak belum minta persetujuan aku. Dan waktu aku tahu juga aku kaget. Di situ aku bilang ke mbak polisinya, ke ibu polisinya lah ya, Bu ini nggak bisa dicabut aja soal ini, aku bilang gitu kan. Terus ya ibunya bilang nggak bisa karena sudah berproses kan, dan mau nggak mau aku harus ngikutin visum itu. Tapi pada hari itu aku kabur dari visumnya karena aku berpikir kalau misalnya visumnya nggak aku lanjutin kan pasti kasusnya tuh nyangkut lah istilahnya, nggak berjalan gitu. Nah nanti kasusnya tuh bisa hilang karena akunya nggak mau divisum. Aku berpikir kayak gitu, aku kabur. Dan pas aku kabur aku tangkap sama temennya si ibu polisi ini. Dan setelah aku ketangkap akhirnya aku nggak mau di ini. Dan aku debat lah sama papa. Kayak papa ngomongnya kamu itu kalau nggak mau di kayak gini bisa papa yang masuk penjara, kata papa begitu. Terus ya aku bilang, Nah, saudara dengar ya. Ya kalau kamu nggak mau ini begini nanti papa yang masuk penjara. Kalau nggak mau dilanjutkan kebohongan Agustan dan kelompoknya, papa yang bisa masuk penjara. Nah, karena dia pelapornya saudara ya. Nah, dan ini buktinya ya. Nah, ini buktinya. Ini kasihan ya. Pihak kepolisian pun mereka tipu dengan laporan palsu ya. Nah, ini kita besar ya. Ya, ini kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Ingat ya saudaraku ya, penghujat penista. Namanya kebenaran, dia akan selalu benar. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri ya. Ini dengan pernyataan anak Agustan, maka gugurlah laporan polisi dari Agustan ini ya. Ini ya, nah coba lihat. Ini yang diposting dari channelnya saudara ya, Malap Care Indonesia ya. Buka topeng, gosok gigi, lalu melotot, baca eng ing eng. Nah, kepada saudara Agustan. Nah ini ya. Nah, terus ini ya. Spesial Oten yang suka bangun siang, banyak jigong, telat berita, minta bukti laporan pelecehan pencabulan. Sikat gigi dulu biar jigong hilang. Ternyata kau penipu pendusta Agustan dan kelompoknya ya.
Ada kelompok di belakang dia ya yang tentu kolaborasi ya, demi ya supaya adalah pendeta yang cabul ya. Padahal itu omong kosong semua. Anak Agustan sudah bilang dengan baik-baik tadi ya. Aduh, kasihan kalian ya. Menipu demi membela apa? Aduh, Agustan, Agustan. Saya tidak yakin kau masuk ya, masuk surga Agustan ya. Dosamu terlalu besar ya. Nah, minta maaf ya. Domba Suci tidak akan pernah yakin orang ini masuk surga ya. Coba dia betul-betul dia tipu semua orang-orang yang ada di YouTube ini. Bahkan kepolisian pun dia tipu ya dengan laporan palsunya ya. Tanpa persetujuan aku, papa belum nanya aku emang mau dilaporin atau enggak. Ya terus kayak akunya juga nanya ke papa polisinya kayak, Pak kalau misalnya kalau misalnya aku gak ngelakuin ini, papa bisa masuk penjara. Terus kayak si papa polisinya bilang bisa, tapi kalau misalnya si pihak dari yang sananya ngelaporin balik. Dan mami papi itu gak pernah mau ngelaporin papa balik karena ya emang papi mah gak mau, dan aku juga udah yakin. Terus aku bilang ya mami papi mah gak akan. Mami pap yang dia maksud itu adalah pendeta DS dan istrinya saudara ya. Jadi sangat baik ya. Walaupun Agustan sangat jahat mengorbankan anaknya, difitnah bahwa anaknya dilecehkan, tapi pendeta DS dan siapa dan istrinya, mami papi ya disebut ya, mereka tidak mau ya menanggapi ya. Nah, karena memang tidak terjadi kejadian itu. Nah, itulah kasih umat Kristen saudara ya. Nah, di mana mereka sangat jahat ya, mengorbankan. Anaknya kan Kristen juga ini ya, masih Kristen anaknya ini saudara ya. Nah, masih Kristen. Dia mengorbankan anaknya, mengorbankan pendeta DS. Tapi pendeta DS tidak membalas itu ya. Itulah luar biasanya kasih ya. Nah, luar biasa saudara, puji Tuhan. Kebenaran dibukakan. Nah, ini ada yang kain-kain ya. Puji Tuhan, kebenaran dibukakan. Buka matamu Donald Situmeyang ya. Kalau kau masih membela Agustan, di mana hati nuranimu, saudaraku ya? Nah, iya, dia bisanya menghujat dan menista ya. Nanti nyusul Agustan kain-kain. Kita putar lagi ya. Mau ngelaporin papa balik karena mami papi mah ya aku tahu mereka baik kok, kata gitu kan. Terus akhirnya papa di situ emang udah pasrah juga kan. Terus ya akhirnya dia kesel sama aku, dan itu pulanglah kita. Udah pulang nggak pulang dulu, kita ke psikolog dulu. Kita ke psikolog cari jalur tengahnya, dan akhirnya aku divisum ulang kan, tapi nggak pada hari itu, setelah hari-hari selanjutnya. Nah pada hari itu aku pulang ke rumah, terus aku lagi capek, aku pulang, tiba-tiba papa nelpon. Jadi waktu itu papa sempat nitipin uang aku sekitar 2 juta berapa ratus gitu, pokoknya nggak, sekitar 2.300.000 atau 2.200.000 gitu. Itu tuh hasil dari gajinya papa. Papa ngomong ke aku tuh dia nitipin uangnya tuh 3 juta, dan sedangkan uang itu aku inget banget uangnya tuh nggak ada 3 juta, uangnya tuh cuma sekitar 2 juta lebih. Dan uangnya juga udah kepake buat ngebayar yang kerja di papa, yang ngebantuin kerja di papa. Itu tuh kan kadang papa suka minta tolong tukerin uang, aku ambil uang dari situ. Dan belum lagi papa suka minta tolong beli ini itu, beli makanan, beli apa segala macam. Nah udah aku beliin, dan uangnya tuh emang udah tinggal dikit banget. Terus akhirnya di situ tuh papa marah-marah ke aku karena kayak ngomongnya aku tuh boros, aku tuh pembohong lah apa segala macam. Ya anak mana sih yang gak sakit hati kayak dituduh-tuduh kayak gitu. Sedangkan kayak posisi lagi capek-capeknya juga ya, karena habis hari di visum itu belum lagi berantem sama papa juga pas siangnya karena tentang visum itu kan. Habis itu papa di situ marah-marahin aku, bentak-bentak aku. Dan aku tuh dari kemarin-kemarin tuh udah nahan sakit hati ya sama papa sebenarnya, karena aku tuh udah sering banget dimaki-maki sama papa, dikata-katain sama papa. Jadi aku juga sebenarnya sakit hati karena kayak ya sakit hati aja. Anak mana sih yang gak sakit hati kalau misalnya digituin sama orang tuanya kan. Tapi tiap aku digituin tuh aku tuh selalu diam, aku ngalah, terus aku minta maaf. Udah aku minta maaf, ya akhirnya baikan, tapi ya ujung-ujungnya pasti bakal berantem lagi karena tahu sendirilah emang gak nyambung gitu. Terus dia itu akhirnya di situ papa maki-maki aku,
bilang aku anak gak berguna lah, aku gak aku dibilang anak setan, aku dibilang pokoknya aku dimaki-maki semua kebun binatang keluar, dan aku sakit hati. Dan di situ juga karena mungkin udah terlalu sakit hati kali ya, akhirnya aku ngomong kayak, ya papa kalau mau di ngertiin ya ngertiin orang lain juga dong, papa jangan kayak gitu, aku bilang gitu. Cuman aku pakai nada tinggi ya, emang di situ aku pakai nada tinggi karena papa aku duluan yang nada tinggi, dan akunya juga kayak udah muak banget aku digituin, akunya juga makin sakit hati gitu kan. Terus akhirnya aku bilang kayak, ya papa lihat dong diri papa kayak gimana, anaknya juga kayak gimana, ya papa lihat gimana cara papa ke akunya, papa lihat, kata-kata gitu kan. Terus akhirnya di situ tuh papa ngomong aku anak anjing. Terus papa Ngeri saudara ya, Agustan ya, anak kandungnya sendiri dia katain anjing dan banyak kata-kata kotor lainnya ya. Saya yakin Agustan waktu dulu, waktu dia masih pendeta, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kayak begitu saudara ya, anak anjing kau, terus dengan kata-kata kotor lainnya diumpatkan ke anaknya itu ya. Dulu waktu masih pendeta saya tidak percaya ya. Tapi entah mengapa si Agustan sekarang berbalik 180 derajat. Nah ini ada yang bertanya, ngambil di mana videonya bang? Ada di Mualaf Care Indonesia bang ya. Ini ya, jadi domba suci ambil dari sini ya. Penjelasan Zelda. Tunggu ya, domba suci tampilkan. Ini mana? Nah ini ya. Ini bang ya, jadi penjelasan Zelda 11 jam yang lalu ya. Mungkin bisa dilihat. Nah itu ya, domba suci ya. Ini dari Mualaf Care Indonesia ya. Loh, mana? Loh. Ini dari Mualaf Care Indonesia ya. Channelnya Agustan. Sekarang anaknya yang pegang akunnya ya. Nah, ini 11 jam yang lalu ya penjelasan dari Zelda. Ya, begitu Pak ya kira-kira ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke pengakuan anak Agustan. akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya, gimana. Ngeri. Ngeri cuy. Ngeri sekali ya. Nah, maaf ya Donald Sutimeyang ya. Kau lihat kelakuan Agustan ya. Minta maaf ya Donald Sutimeyang ya. Kau lihat tadi ya. Anaknya berkata-kata, tidak mungkin dia bohong. Inilah Agustan sendiri ya. Bayangkan anaknya sendiri mau dibunuh. Sini kamu tak bunuh. Baru dia kayak mengapa ya leher itu ya. Ya kayak penggal-penggal begitu ya. Coba kita lihat reaksi tubuh dari Zelda ya tadi ya. Nah, ini menarik saudara. Kita baca gestur tubuhnya ya. Coba kita putarkan. Nah ini ya. Papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya. Nah, sini kamu tak bunuh. Nah, sambil kasih begini jarinya ya. Ngeri, mau digerek juga anak sendiri. Ngeri kau Agustan ya. Tapi sayang dia sudah koit ya. Gimana anak gak sakit hati nggak takut dong. Akhirnya aku bilang oke, aku keluar dari rumah ini. Keluar aku malam itu juga, aku packing barang, aku langsung keluar malam itu juga. Aku keluar dan aku pergi ke rumah mami papi dan aku nginep di sana. Logikanya kalau misalnya aku dilecehin sama aku nggak akan mau ke rumah mami papi lagi. Kayak takut gak sih, takut dia apain lagi gak sih. Dan ini justru aku karena lagi ada masalah aku larinya ke sana, logikanya gitu ya. Aku lari ke sana, aku diam di sana, aku nggak ngabarin papa aku lagi ada di mana. Aku cuma bilang pokoknya Zelda aman, Zelda gak kenapa-kenapa, aku bilang gitu kan. Akhirnya divisum dan kayaknya visumnya juga tidak membuktikan apa-apa, soalnya kayak ibunya juga gak memberikan tanda-tanda sesuatu yang salah gitu juga enggak. Jadi kayak mau divisum apa, gak ada yang terjadi, jadi kayak gak ada gunanya sebenarnya. Itu saudara, ini luar biasa. Kebenaran terungkap. Kebenaran terungkap. Agustan tertawa di neraka. Saudara dengar ya, mau divisum, apanya mau divisum? Gak ada apa-apa soalnya. Saudara ingat ya, dia katanya Agustan bawa ya ke rumah sakit, ada fotonya waktu itu ya. Divisum lah dia katanya Zelda ini, sempat kabur ya.
Ternyata di visum nggak ada. Apa yang mau di visum? Nggak ada terjadi apa-apa, saudara. Inilah jahatnya ya mereka ya, saudara ya. Nah, ngeri. Nah, kalau kau menghujat, akan aku blokir sekarang ya. Saya nggak butuh ditonton sama dukun santet ya, saudara ya. Nggak butuh saya di dukun. Tunggu ya, gua blokir lu. Habis lu, nggak bisa lu komen lagi di sini ya. Mana nih? Oh, bukan. Aduh, gimana nih cara blokirnya? Oh, ini cara blokirnya. Tunggu saudara, saya mau eksekusi manusia ini ya. Tuh, kok nggak bisa diblokir dia? Nah, gua blokir lu. Satu kali lu menghujat, gua blokir lu. Peringatan pertama ya. Ya, saya masih kasih kesempatan kau ya. Nah, si dukun santet ya. Nah, iya, waduh laduh. Memang kau otak mesum kau. Dukun sunat ya. Otakmu mesum. Dukun cabul. Nah, ini peringatan juga untuk Donald Situmeyang ya. Sekali lagi kau bicara kotor di sini, gua blok. Nah, saya nggak butuh kau nonton channelku ya, Donald Situmeyang ya. Gua nggak butuh. Nah, pantau dia saudara di live chat ya. Kalau macam-macam langsung hantam saja. Makanya kira aku kabur dari rumah, udah keluar dari rumah, terus ya papa nyariin aku, papa minta maaf, aku juga minta maaf kok. Papa minta maaf, aku juga minta maaf, cuman aku bilang kalau misalnya buat balik lagi ke rumah aku nggak bisa karena aku udah capek banget, aku juga udah sakit hati sebenarnya. Dan ya terus udah mau ke rumah papa, dan sejak itu tuh papa juga suka cerita ke dedek aku tentang hal yang bikin aku sebenarnya sakit hati juga. Kayak aku tuh berusaha mau nerima papa lagi, berusaha maafin papa, berusaha berkomunikasi dengan yang baik, tapi emang gak serumah lagi. Cuman kayak papa tuh selalu ngebandingin aku sama adek aku, terus kayak ngomongnya tuh aku gak pernah ngebantu, aku gak pernah ini itu segala macam. Kayak aku sedih, aku sakit hati karena aku tuh waktu diusir yang keempat kali sebelum aku akhirnya beneran keluar dari rumah, situ tuh aku tuh udah ikutin semua aturan papa. Aku tuh dihukum gak boleh bawa motor ke sekolah. Akhirnya aku jalan kaki ke sekolah, pulang sekolah aku masakin sop buat papa karena papa tuh gak boleh sembarangan makan, takutnya badannya tuh jadi makin kaku kalau sembarangan makan. Aku masakin sop, masakin apa yang bisa aku masak, cuman kayak gak banyak micinnya dikit, makanya aku masakin. Nah habis itu kayak aku juga ngurusin jualan, pokoknya aku ngurusin semuanya tuh udah aku tuh udah berusaha perbaiki lah diri akunya juga. Tapi kayak di situ tuh papa masih ngomongnya tuh aku tuh nggak pernah ngebantu apa-apa, aku tuh nggak pernah ngebantuin sama sekali. Aku cuma maunya sendiri gini-gininya, jadi kayak dia bikin makin sakit hati. Dan ternyata aku kaget pas dibilang papa lupa ingatan. Terus gak lama malam beberapa hari kemudian papa masuk rumah sakit, katanya papa kejang-kejang, terus papa mau ditindaklanjuti katanya. Akhirnya aku kesana pas hari apa ya itu teh, aku lupa hari apa, pokoknya malam-malam aku kesana. Aku nyampe jam 11 malam, terus aku nggak tidur sampai jam 3 subuh. Jam 6 subuh aku bangun, baru banget sampai di depan ruangan papa dijagain. Tiba-tiba dapat kabar papa udah gak ada. Di situ aku sedih, cuman kayak gimana ya, sedih tapi kayak ya udahlah, mungkin itu udah jalannya Tuhan. Karena kalau misalnya emang papa hidup juga, papa lebih kesiksa ya sebenarnya, karena papa tuh jantungnya juga sakit, jantungnya bermasalah, belum lagi stroke. Jadi kayak aku berusaha nerima aja. Cuman ada aku nangis histeris, dia nangis terus, yang bikin akunya juga, aku yang tadinya nguat-nguatin diri biar gak nangis, akhirnya aku juga. Nah, ini yang bertanya, dapat videonya Zelda dari mana? Dari sini Pak ya, dari Malafkir Indonesia. Channelnya Agustan dulu. Dibuat 11 jam yang lalu Pak ya, tadi pagi. Dibuat video itu, penjelasan dari Zelda bahwa dia dilecehkan itu bohong. Tidak ada sama sekali pelecehan oleh pendeta DS ya. Nah, tadi saudara yang menonton sudah menyimak dari awal, sudah mendengar ya. Jadi yang belum mendengar ya apa yang dikatakan Zelda bisa diputar ya, diputar ulang saja ya video domba suci ya. Di situ ada penjelasannya. Ada aku nangis. Aku nggak kuat banget gitu. Sekira hari itu dikubur,
Ya, itu terakhir kali ngeliat papa. Tapi 2 minggu lalu juga aku baru ke kuburan papa. Terus ya duduk di situ bentar ngeliatin kuburan papa. Sedih sih kayak coba kalau misalnya mungkin dulu papa nggak ninggalin aku, kita bakalan hubungannya lebih baik ya. Cuman ya udah kejadian juga, jadi kayak kita tidak boleh bersedih. Padahal mah sedih. Ya udah, mungkin segitu aja cerita dari Zelda. Terima kasih buat saudara-saudara semua, saudara muslim ataupun Nasrani. Zelda banyak terima kasih. Zelda juga mewakili papa mohon maaf sekali lagi atas omongan perkataan semua yang papa perbuat, dan Zelda minta buat men-take down semua video tentang Zelda karena Zelda sangat terganggu dan Zelda juga capek soalnya. Nah, ini ya. Tolong ya. Ayo Sofia, kau take down videomu yang judulnya ini ya. Pendeta melakukan pelecehan kepada anak-anak puluhan kali dalam gereja. Terbaru, Ko Agustan menggugat. Ko Agustan menggugat pendeta kasus pencabulan. Tolong ya, ini himbauan dari Zelda. Pencabulan itu tidak ada sama sekali, itu cuma omong kosong, cuma laporan palsu kalian. Tolong di take down ya, Ayah Sofia dan ya channel-channel kadrun ya yang menggiring-giring bahwa pendeta DS memperkosa Zelda ya. Jadi itu semua tidak betul. Tidak betul. Nah, waduh. Pokoknya aku bombardir mereka dari ngeri coy. Aduh, nggak betul semua ya. Jadi ini adalah laporan palsu saudara ya. Yang sudah Agustan buat itu adalah laporan palsu. Kita lihat ya LP ininya, surat dari kepolisiannya. Sini ya. Ini jadi kasihan bapak-bapak polisi ya di Polda Jawa Barat. Nah, mereka ditipu sama si Agustan ya. Bahkan mereka sampai kirim surat ke rumahnya ya. Ini ya. Yang terhormat Agus Wijayanto Tan dari Polda ya. Spesial Oten yang suka bangun siang, banyak jigong. Telat berita minta bukti laporan pelecehan, pencabulan. Sikat gigi dulu ya. Kasihan ya Pak Polisi ya, sudah buang-buang kertas dan amplop. Mengirimkan perkembangan kasus anak Agustan yang nyata-nyata anaknya sendiri sudah bilang ya. Bahwa itu tidak ada, tidak pernah terjadi kasus pelecehan itu ya. Parah memang ya saudaraku ya, luar biasa ya. Nah, ini ya, nah, ini ya. Nah, tambah-tambah kerja kasihan. Ini kepolisian mau, aduh, polisi banyak urusannya ya. Dia mau urus kasus-kasus pencurian, rampokan. Malah ini Agustan buat laporan palsu ya. Nah, untung kau sudah koit Agustan ya. Nah, inilah. Terbongkar saudara. Kebenaran pasti akan menemukan jalan ya saudara ya. Tidak bisa kita membantah itu ya. Nah. Jadi anda yang mau memfitnah, menghina iman Kristen, terutama kayak Agustan ya, mengorbankan putrinya sendiri, sudahi ya saudara ya. Nah, oke kawan ya, nah, sebagai penutup, Domba Suci putarkan lagi pengakuan dia 1 menit saudara ya, bagi yang belum menonton ya. Domba Suci tunjukkan lagi pengakuan langsungnya ya. Mereka tahu cerita aslinya kayak gimana. Habis itu yang terakhir ini soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Dan buat kalian yang itu ya saudara ya. Nah, video lengkapnya silakan nanti ya, bagi yang baru menyimak silakan putar saja video Domba Suci dari awal. Oke saudara ya, mungkin itu saja yang bisa Domba Suci sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada saudaraku, bapak ibu, adik kakak, kakek nenek yang sudah menonton ya channel Domba Suci. Domba Suci ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian. Dan juga jangan lupa bantu subscribe dan like saudaraku ya. Karena channel Domba Suci selalu dihina ya sama channel Kadrun. Ya, channel Kadrun ya. Mereka bilang-bilang, oh channel Domba Suci sampah, gak ada yang nonton. Nah, padahal ini 200 loh yang nonton ini. Nah, lihat ini Kadrun. Jangan kau bilang-bilang, oh channel Domba Suci sampah, penontonnya gak ada. Nah, ini bukan penonton ini. Ya itu saja mungkin saudara ya yang bisa Domba Suci sampaikan.
Lebih dan kurang Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, kita sudah saksikan sama-sama bagaimana pengupasan daripada saudara kita Bang Domba Suci. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembahasan yang dikupas oleh Domba Suci. Pergunakan jari-jari kita dengan bijak dan komentarlah dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.